Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 1. Subtema 1, organ gerak hewan. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling berkejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi, saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. "Memang demikian, Edo, kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat," kata Pak Rudi. Ayo membaca organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya, tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ayo berlatih. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf, masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Contoh. Paragraf 1. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ide pokok. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembang.
Secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Paragraf 2. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Ide pokok. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembang. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Paragraf 3. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ide pokok. Organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan yakni tulang dan otot. Kalimat pengembang. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Paragraf 4. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya, tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Ide pokok. Tulang merupakan alat gerak pasif. Kalimat pengembang. Tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Paragraf 5. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ide pokok. Otot merupakan alat gerak aktif. Kalimat pengembang. Otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ayo menulis. Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Organ gerak terdiri atas dua macam. Organ gerak terdiri dari dua macam, yaitu organ gerak pasif berupa tulang, dan organ gerak aktif berupa otot. Kedua alat ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Organ gerak banyak sekali fungsinya, yaitu berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang dan sebagainya. Tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Tanpa organ gerak manusia tidak bisa dapat bergerak, manusia tidak bisa melakukan aktivitas. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan. Ayo berdiskusi. Kamu sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan, organ gerak manusia dan hewan, di atas. Sekarang, coba diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Diskusikan tentang hal-hal berikut. Nomor 1. Bahan diskusi.
Pengertian ide pokok bacaan. Hasil diskusi. Ide pokok, ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Nomor 2. Bahan diskusi. Fungsi ide pokok bacaan. Hasil diskusi. Fungsi ide pokok menjadi dasar pengembangan paragraf. Nomor 3. Bahan diskusi. Cara menentukan ide pokok bacaan. Hasil diskusi. Membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Tuliskan kesimpulan yang dapat kalian ambil dari diskusi ini. Pengertian dari ide pokok adalah pokok pikiran utama dalam suatu paragraf. Fungsinya untuk mengetahui inti dari suatu paragraf dengan cara memahami isi dari paragraf tersebut dan membuat kesimpulan secara umum.